Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan Teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat berjumpa dengan saya Ashari dari SHI ya. Hari ini latihan kita hari Senin. Ya, Seninnya tanggal 18 Maret dan ini adalah bagian dari rangkaian metafisik ya. Setelah kemarin baru sekali gitu ya. Hari ini adalah latihan kedua yang metafisik gitu. Oke, teman-teman sekalian, saya jelasin dulu apa yang mau kita kerjain hari ini supaya teman-teman tidak menduga-duga ya. Karena salah satu yang bikin kita metafisiknya suka nggak jalan itu sebetulnya prasangka gitu. Termasuk menduga-duga ini apa gitu. Padahal dalam latihan metafisik itu yang paling penting sebetulnya adalah fokus pada apa yang sedang benar-benar dilakukan saat itu gitu ya. Kemudian adalah yakin. Ya, ini penting nih. Kang, saya kan gini 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 nanti suka banyak alasan tuh. Padahal yang perlu dilakukan simpel banget, lakuin semaksimal mungkin. Dah itu. Ya, jadi kalau teman-teman nanti dalam perjalanan mendapatkan pikirannya itu beralasan gitu ya. Tapi gitu. Itu artinya teman-teman sudah terjebak. Nah, jadi saya jelasin dulu nih yang apa sih yang nanti akan teman-teman hadapi dan menghambat ya. Oke. Di mute dulu Kang. Kalau yang ini di mute dulu. Ya. Oke ya. Jadi yang pertama dalam eksekusi metafisik mau apapun. Ya, mau apapun, mau kan kemarin di grup banyak ya listing yang apa yang pengen dibahasnya. Yang penting adalah yakin dulu. Ya, tugas kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin, hasil nggak usah dipikirin. Ya, hasil mah gimana nanti gitu ya. Karena memang bukan tugas kita mikirin hasil. Yang bikin kita nggak yakin biasanya karena kita pengen hasil dulu. Sehingga ketika berproses bukan mikirin proses, mikirin hasil, bisa atau enggak, bisa atau enggak. Nah ini kayak simple nih, tapi ini adalah salah satu mental block yang besar banget di metafisik ya. Jadi lakukan apa yang perlu dilakukan saat itu. Fokus aja, nggak usah mikirin lain-lain ya. Indikator paling gampang adalah kalau teman-teman sudah mulai ragu segala macam gitu, tapi gitu ya beralasan, itu teman-teman sudah terjebak ya. Ketika ada jebakan itu tenang dulu, balik lagi, lakuin lagi apa yang memangnya harus ya, apa yang memang harus dilakukan saat itu. Ya, itu penting banget dalam kita mau ngadepin latihan metafisik apapun ya, mau itu uh, segala macam lah intinya gitu ya. Nah, yang pertama itu ya. Yang kedua, satu yakin tadi ya. Kedua, dalam melakukan metafisik adalah teman-teman gini, bahwa metafisik itu sesuatu yang semua orang punya, yang semua orang bisa, ya harus tahu nih ya. Nah ini sehingga ketika orang itu tahu bahwa semua orang bisa, gitu ya, semua orang punya, kita tuh sebetulnya nggak ada bedanya nih sama orang lain gitu ya. Hanya bedanya kita adalah orang-orang yang tahu lebih dulu bahwa kita ada ini dan bisa dimanfaatkan, ya. Maksud saya ngomong ini poin kedua yang penting banget adalah teman-teman jangan sampai berpikir, oh ini harus ditransfer dulu, harus diperkuat dulu, segala macam. Enggak, ya. TM itu akan jalan ketika teman-teman itu melakukan tadi satu yakin, kedua ya sudah tahu, udah menyadari bahwa kita tuh punya potensi itu. Tapi Kang, nah ini ada alasan. Saya baru banget nih sekali ikut ini gitu ya. Apakah bisa? Bisa gitu. Yakin bisa. Ya. Bedanya apa yang udah sering latihan, yang udah mungkin pernah penguatan segala macam adalah beda di kadarnya doang. Kadar apa? Apakah kadar keberhasilan? Bukan. Adalah kadar peluang gitu ya. Berhasil gitu ya. Peluang apa ya? Bukan peluang berhasil ya. Bukan kan apa ya? Kalau orang mah kayak gini ya. Kita tuh semua punya mobil lah kira-kira gitu ya. Tapi mungkin kalau mobilnya sering diservis, sering di-upgrade segala macam, mungkin larinya lebih kencang. Tapi kita semua punya mobil dan mobilnya bisa jalan gitu. Apakah bisa mencapai tujuan? Pasti bisa. Semua orang begitu. Ya, asal tahu kamu teh punya mobil. Ini kuncinya caranya begini. Maka dikasih bensin tentunya ya sedikit gitu ya. Maka
pasti akan jalan, gitu ya. Nah, dua hal ini yang saya pengen teman-teman pegang dulu di latihan awal kita eksekusikan. Kalau latihan pertama kemarin dikondisiin ya, dikondisiin, udah di setting selama seminggu pas itu saya pantau sih udah pada padat-padat gitu ya. Jadi sekarang saya yakin pasti bisa, ya. Saya yakin. Tapi teman-teman yakin nggak dengan diri sendiri kan gitu ya? Harus yakin lah gitu ya. Oke, kita mau mulai latihannya sekitar 40 menit, 45 menit ya. Saya lihat jam dulu ya, nanti sampai setengah 10-an gitu ya. Tapi saya buka kesempatan satu, dua deh. Dua orang yang mau nanya dulu tentang apa yang baru saya paparkan. Silakan buka mic-nya, sampaikan tentang yang baru saya sampaikan. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Belum? Oke. Atau nggak ada nih? Belum. Oke, bingung Kang mau ngapain saya tuh. Kan gitu ya. Nah ya, oke. Kalau belum kita mau mulai ya. Tapi kalau Nah, padatnya pasti kerasa, Kang. gimana? Selama seminggu kemarin itu padat-padat itu memang kayak apa ya? Ketika energinya kan memadat ya, Kang ya. Jadi di kerasa di badan tuh kan kayak muter gitu, Kang. Sekitar badan tuh kayak muter. Oh Jadi iya, insya selama Allah. Kalau yang ikut, insya Allah. Yang kemarin ikut rasanya penyelarasan, gitu, Kang. insya Allah. Tapi apa ya, Kang? Tiap malam itu jadi ketika pas tidur merem tiba-tiba saya kayak ada di dekat langit-langit, Kang. Ya, wajar eta mah. Geus alus didinya berarti. Udah bagus berarti. Tapi yang yang nggak tidak mengalami kayak gitu nggak usah khawatir ya. Bukan berarti nggak berhasil ya. Tiap orang punya pengalaman yang beda-beda ya. Kita percaya sama badan sendiri gitu ya. Oke, siap ya? Yuk, sok. Sekarang semuanya ambil posisi duduk tegak. Mau sila boleh, mau duduk di meja boleh, di meja, di kursi boleh. Silahkan tegakin aja punggungnya. Oke. Saya nggak peduli teman-teman itu dari udah lama kah latihannya atau baru ikutan sekarang. Saya nggak peduli. Teman-teman juga harusnya nggak peduli ya bahwa teman-teman baru ikutnya sekarang atau kemarin-kemarin gitu ya. Semua ini pasti bisa, saya akan bantu semaksimal mungkin. Tapi saya minta izin satu, teman-teman izinkan saya buat bantu teman-teman. Ya. Akang dan Teteh wajib mengizinkan saya untuk ngebantu. Ya. Kalau di belakang-belakang punya background gitu ya, background pernah belajar A, B, C, insya Allah nggak akan apa-apa. Ya. Jangan dibentrok-bentrokin. Ya, selama teman-teman tidak membentrok-bentrokin, ini akan aman banget. Gitu ya. Maksudnya bentrokin tuh gimana, Kang? Dulu teman-teman belajar A gitu ya. Oh, saya dulu belajar ini. Oh, si Kang As lagi fokus nih. Saya coba nyerang Kang As gitu. Nah, jangan begitu ya. Ini lagi bawa banyak orang, ya harapannya aman gitu ya. Jangan sampai kita di perahu yang sama tiba-tiba ada yang ngebocorin kan gitu ya. Ya repot kan gitu ya. Saya harusnya kemana jadi akhirnya beresin bocor gitu ya. Nah, jadi saya minta izin dulu teman-teman. Dalam hati tenang dulu. Atur nafasnya bebas, apa-apa aja. Yang penting tenang. Fokuskan. Niatkan, izinkan saya untuk bantu teman-teman di latihan metafisik hari ini. Ya, hari ini, kalau kemarin latihan pertama itu penyelarasan, udah punya modal. Hari ini, program-program yang itu di list, itu akan kita perkuat semuanya. Ya, nanti teman-teman akan ada fase penguatan dulu. Nanti dari situ kita akan mulai, kalau yang bisa dipraktekin, kita ajarin caranya gitu ya, udah pasti kalau caranya ya. Kalau yang bisa dipraktekin, dipraktekin. Tapi kalau ada yang beberapa yang kayaknya nggak bisa dipraktekin, ya itu mah harus nunggu sikon ya. Contoh ya, yang dirempuk orang banyak gimana kan gitu ya. Ya kalau yang begitu kan sikonnya tidak ada gitu ya. Tapi saya akan jelaskan programnya akan diinstallin, di-refresh lagi supaya lebih powerful lagi. Kemudian teknik-teknik teori untuk aplikasi dan latihannya harus kayak gimana, itu juga saya akan sampaikan gitu ya. Mungkin nggak bisa semuanya, tapi dalam 45 menit itu yang akan kita maksimal. Ya, oke. Sok, tenang, fokus.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tegakin punggungnya, fokus. Oke. Oke. Pejamkan dulu matanya, ikutin aja. Ya, tugas teman-teman ngikutin. Izinkan saya bantu dan teman-teman ikutin ya. Pejamkan mata teman-teman, pejamkan mata teman-teman, relax, fokus. Perhatikan nafas masing-masing. Pas tarik di masa, pas buang di masa. Nafasnya apa? Bebas. Nafas biasa juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting perhatiin dia nariknya gimana, buangnya gimana. Nafas ini akan kita pakai dulu untuk merilekskan semua badan dan pikiran kita ya. Makanya teman-teman fokus, relax, rasain dulu si nafasnya dulu. Sok, tenang aja, tenang. Merasakan nafas sendiri kan pasti bisa ya. Step pertama merasakan nafas sendiri. Oke. Pejamkan matanya yang belum merem. Kenapa? Supaya lebih fokus, lebih gampang. Ketika nanti sedang berproses, kemudian misalkan ada distraksi, misalkan ada anak tiba-tiba minta pangku atau apa, teman-teman harus jaga tenangnya ya, supaya koneksinya nggak tiba-tiba putus ya. Mungkin terganggu tapi tidak putus ya. Tiba-tiba dipanggil sama orang itu, tenangkan dulu supaya tetap koneksi terjaga ya. Oke ya. Masih atau apa? Tegakkan punggung teman-teman. Hadirkan dulu bersyukur dan terima kasih. Hadirkan satu dulu. Apapun kecil-kecil teman-teman bersyukur dulu. Puasa mungkin. Naikin vibrasinya dulu. Kenapa? Saya jelasin karena teman-teman juga pelatih ya. Rasa bersyukur itu punya vibrasi energi yang tinggi. Kebersyukuran itu kan mudah. Kita ingat-ingat aja hal-hal baik itu. Maka teman-teman sekarang ingat-ingat hal baik yang ada. Mungkin ada hal yang buruk hari ini, tapi ingatnya yang hal yang baik. Bersyukur terhadap hal-hal yang baik yang teman-teman rasakan dulu. Nah, ini tekniknya rada beda ya dengan teknik-teknik yang kita dulu. Kita pakai hilang timbul, Kang As. Hilang dan timbul. Oke. Gak usah pakai ini aja. Kedengaran tidak? Kalau segini kedengaran? Atau gini deh. Sebentar. Saya nggak perlu dengar teman-teman dulu ya. Berarti saya pakai yang ini. Tes 1, 2. Oke, kalau ini jelas ya. Sorry ya, maaf ya. Oke, maaf tadi terganggu dikit ya. Oke. Kalau ini saya nggak bisa dengar teman-teman, jadi wajib mute ya. Pokoknya kalau ada temannya yang kurang, yang mikrofonnya masih nyala, ingetin ya. Oke, yuk. Oke, tenangkan lagi, fokus, tegakkan punggungnya, perhatikan nafasnya, relaxin. Yang sekarang kita lakukan adalah simple banget, kita mau naikin vibrasi kita ke level yang tinggi. Salah satu paling mudah adalah dengan bersyukur. Jadi ingat-ingat hal baik apapun, sekecil apapun hari ini atau kemarin gitu ya, bersyukur dulu. Ya, pasti nemuin hal baik. Entah kita udah bisa selesai puasa hari ini, tadi masih bisa bersantap gitu ya. Bahwa kita sehat, bahwa ada keluarga yang juga sehat. Temuin itu. Sebanyak mungkin teman-teman alhamdulillah dulu gitu ya, bersyukur dulu gitu ya. Sekitar 1 menit supaya nanti vibrasinya naiknya kenceng ya. Ini teman-teman buat ini trik baru yang dulu-dulu kita nggak pakai teknik ini ya. Tapi yang saya pikir ini akan sangat dahsyat. Fokus, konsentrasi. Oke. Masih tegakin punggungnya.
Niatkan untuk terkoneksi ke lapangan. Dalam 3, 2, 1. Rasain punggungnya terkoneksi ke lapangan. Mulai. Bang. Itu biasanya kayak ada energi set, ngumpul ke tengah, tulang punggung terus naik ke atas, set, nanti kayak ada jalur. Kelar ke sana. Ya. Bagus. Tenangkan dulu. Yes, bagus. Saya lihat udah banyak. Oke. Bagus banget. Oke. Jaga tenangnya, jaga nafasnya apapun itu, walaupun nafas biasa. Jaga koneksi yang kerasa antara kepala, yang minimal kayak kepala kayak ada yang nyambung gitu ya. Itu jaga aja dulu. Ya. Saya mau setting dulu buat program-program yang nanti akan dibutuhkan ke beberapa latihan ke depan ya. Teman-teman tugasnya nerima aja. Bersyukur terima gitu ya. Niatin buat terima. Kalau teman-teman niat menerima, itu nanti lebih cepat sih programnya nempelnya gitu ya. Ya, izin 5 menit ya. Fokus 5 menit buat setting. Ya, silahkan jaga konsentrasinya, saya setting dulu. Bagus. Terus niatin buat terima. Pakai rasa ya, pakai rasa. Nggak usah pakai gerakan jurus, nggak usah. Sambil tetap jaga ke vibrasi syukurnya ya. Berterima kasihnya tetap. Bismillah. Masih mau dipadetin dulu ya. Ini baru program pertama ya. Jadi kalau teman-teman nih sebagai pelatih, ketika kita transferin kayak gini, perlu dicek nih beberapa kali gitu ya. Kalau kue sama kue lapis ya. 1, 2 gitu, dicek gitu. Siap-siap dipadetin dalam 3, 2, sebentar. Bagus. Wih, padat terus. Yes, wih, ngedot terus, good. Sok mangga. Disedot bebas lah ya mah. Sok dah. Bagus banget. Ini kalau teman-teman lihatnya kayak apa ya? Kayak ombak besar gitu. Das terus keserap semuanya. Bagus. Nggak ada yang balik terus. So, tenang. Terus masih dijeda dulu biar ada proses di badan teman-teman dulu. Rasain. Bersyukur, rasain. Terima. Ini udah gede banget nih. Das gitu ya. Sama teman-teman mau diikat di energi masing-masing gitu ya. Terima. It's okay. Terus. Kalau biasanya madetin tuh pakai nafas segala macam, enggak usah sekarang. Ya, kita pakai teknik yang baru, terima. Rasain dia makin padat dengan sendirinya. Enak gitu, kayak adem gitu, kayak damai gitu. Ya, dipadetin lagi. Yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2,
Bismillahirrahmanirrahim. Dar. Bagus. Nice. Terus. Masih. Dijeda dulu biar berproses di badan teman-teman, jaga vibrasinya. Masih tinggal 1 kali lagi ya. Yang 1 kali lagi ini, yang padat di badan teman-teman ini akan dibuat kayak pola aliran gitu ya. Tiap orang mungkin beda-beda, tapi secara umum ada kesamaan gitu ya. Detailnya mungkin beda-beda, tapi nanti ada kesamaan. Nikmati aja, terima, nikmati ya. Wih, bagus. Belum, udah pada muter. Terus siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, rasakan. Terima. Rasakan, terima. Bagus. Terus. Rasakan, terima. Lebih diterima lagi. Soalnya padat ini. Gede gitu. Terus. Kayak masukin kayak air banyak gitu ke dalam gelas, tapi mulut gelasnya kecil. Jadi masih harus dipaksa dikit terus. Putar. Yes. Oke, good. Dijeda dulu. Rasain dulu. Jeda dulu, rasain dulu. Oke, tenangin pikirannya. Tarik nafas yang dalam. Jaga koneksi sama lapangannya. Ada yang ini udah beda. Dan teman-teman kayaknya udah ngerasain. Bukan kayak hadir di lapangan, tapi kayak cuman jalur doang gitu. Oke, kita dulu sebentar. Oke, looks good. Nampaknya sudah baik. Oke. Oke, yang pertama yang kita mau praktekin ya. Ini mau praktek dulu ya. Mungkin 2-3 kita akan 1 atau 2 hal kita praktekin, kemudian nanti tanya jawab gitu ya. Yang pertama yang kita mau praktekin adalah teknik untuk PSJJ ya. Kalau zaman dulu namanya PSJJ, pengebor sukma jarak jauh. Tapi nggak usah bingung masalah nama. Pengebor sukma jarak jauh itu fungsinya adalah untuk, sebetulnya simpel banget. Otak itu, gini. Otak kita itu berfungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang gitu ya. Gelombang apa? Macam-macam, termasuk gelombang dari otak orang lain gitu ya. PSJJ itu ya, penggempur sukma jarak jauh, itu adalah fungsinya satu, dia memperkuat sinyal yang kita tembakin gitu ya. Kalau sinyal otak kita kan sebenarnya nyebar itu kemana-mana gitu ya. Nah, kalau PSJJ itu kita sinyalnya difokusin ke target ya. Jadi misalkan kita punya teman si A, kita mau ngirim pesan nih ke si A, maka PSJJ ini dia akan memfokuskan gelombang otak kita direct ke si A. Maka yang dilakukan adalah ketika mau PSJJ, teman-teman harus bayangin dulu orangnya. Rasakan kita memang sudah kayak ngobrol sama orangnya,
atau memang udah kebayang si A tuh seperti apa mukanya gitu ya. Bukan kelihatan di depan kayak gini gitu ya. Kalau ngebayangin kalau kita merem tuh kebayang aja gitu walaupun nggak ada gambarnya gitu ya. Nah, itu adalah fase pertama. Fase pertama adalah kita nentuin si energi kita, gelombang otak kita mau ditembakin kemana gitu ya. Nah, ketika sudah ada targetnya, maka niatkan kita ngirim pesannya. Berarti kedua adalah pesannya apa ya. Ini udah pernah kita lakukan tahun-tahun kemarin, saya ulangi lagi biar pada refresh. Pesannya itu selalu pilih yang sederhana dan positif. Contoh, teman kita ini ngutang ke kita gitu ya. Kita pengen dia bayar gitu ya. Maka pesan yang kita tembakin adalah yang simpel-simpel dan itu harus kalimat positif. Maka bisa bayar hutang, tapi lebih bagus lagi adalah tambahin bayar hutang maka bahagia gitu ya. Bayar hutang maka bahagia. Jadi pakai muatan emosional yang nanti akan kena ke otak dia gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini harus latihannya adalah tadi, kalau ada kasus ini saya nembakinnya apa gitu ya. Nggak bisa panjang-panjang. Kenapa? Karena otak yang nerima bisa jadi kalau kepanjangan nanti dia nggak bisa translate gitu ya, ke energinya, ke otaknya nggak bisa translate kalau kita panjang-panjang. Maka kita tembakin yang simple dan kalimatnya positif. Kalimat bukan positif tuh kayak gimana? Contohnya gini. Misalkan teman-teman tadi kasusnya ada orang teman kita belum mau bayar hutang nih, belum kita mau tagih gitu ya. Tapi kita nembakinnya adalah misalkan bayar hutang jangan sampai telat misalkan gitu ya. Kalau disebut jangan sampai telat, maka kalimat yang masuknya telat. Jangannya kan kata negatif ya. Nah, jadi malah dia akan cenderung buat jadi telat, gitu ya. Maka kalau kita pengen nggak telat, maka kita bilangnya adalah bayar hutang tepat waktu, membuat bahagia. Misalnya kira-kira gitu ya. Nah, itu kalimat scriptingnya. Nah, ini harus dilatih sering-sering supaya makin lama pemancar kita makin tuning, ya. Sehingga menurut saya tidak ada salahnya adalah teman-teman setelah tahu targetnya jelas, kemudian pesannya udah bisa, yang harus dilakukan ketiga adalah sering dilatih dulu, gitu ya. Sering dilatihnya tembak-tembakin, gitu ya. Nah, Kang saya nggak punya target. Saya pikir pasti punya target. Contoh, misalkan kita punya istri atau suami. Kita bisa tembakin pesan kita, misalkan semangat bekerja, berbahagia, gitu ya. Atau misalkan saya bangga terhadapmu gitu ya, kira-kira yang kayak gitu, yang pendek-pendek. Kalau kita punya anak, terus anak ini suka rewel misalkan, ya, sebentar ya, ini sebentar ya, izin sebentar ya, ini apa nih, HP siapa? Nggak apa-apa, ya, sorry maaf, ada gangguan, ya, nah, duh sampai ya. Nah, jadi teman-teman ini harus sering latih ya dengan orang yang terdekat dulu. Kenapa orang terdekat itu jelas kita udah tahu orangnya, ada bentuknya seperti apa, mukanya gitu ya. Koneksi energinya udah ada. Maka sering-sering dilatih. Kita jangan naif berharap ini bisa jadi efektif tanpa latihan diasah gitu ya. Kadang-kadang itu saya punya ilmu nih PSJJ dapat dari Kang As hari ini gitu ya. Terus tiba-tiba pengen jebret gitu, pengen langsung jadi. Ya kadang-kadang kebanyakan sih bisa gitu ya. Tapi akan sangat baik kalau kita pelan-pelan dilatih ya. Jadi yang teman-teman bisa lakukan adalah tembak ke kasus-kasus sederhana yang motivasional mungkin ya. Itu bisa dilakukan ya. Oke, sekarang silahkan kita mau praktek cuman 2 menit ya. Sekarang dalam pikiran teman-teman pilih salah satu orang yang teman-teman mau tembak PSJJ. Ya, silahkan. PSJJ, pilih orangnya siapa. Teman-teman punya 10 hitungan buat milih ya. 1, 2, 3,
Nggak usah banyak-banyak, satu orang. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dapat ya? Siapa ya? Oke. Sok. Tegakin punggung teman-teman. Ya, selalu berusaha tegakin punggung. Ya, supaya alirannya gampang. Apalagi kita pemula. Kan gitu ya. Tarik nafas dalam 3 kali. Ya. Yang PSJJ kali ini akan dibantu sama sistem sehingga teman-teman bakal ngerasain nembaknya itu kerasa banget. Ya. Dan itu nanti bakal ke bawah terus-terusan ya. Oke. Langkah pertama, pesan yang mau teman-teman tembakin dipikirkan dulu. Ya, ingat sederhana. Terus kemudian kalimatnya kalimat positif, tambahin ada emosionalnya ya. Emosi yang supaya, karena emosi itu lebih mudah untuk di tanda kutip ditoel ya, yang disentuh gitu ya. Terserah, bebas apa aja. Ya, mau ke anak mungkin, anak supaya rajin belajar, berarti kita bilangnya adalah belajar menyenangkan, gitu ya. Kita ngomongnya kayak gitu ya, jangan kamu wajib belajar, nggak bisa begitu. Belajar menyenangkan, belajar itu bikin semangat gitu ya. Kira-kira gitu kalau mau nembak ke anak. Ya, oke. Pesannya udah ada ya. Oke. Tegakkan punggungnya, koneksiin dulu sama lapangan, rasain lagi koneksinya. Ini pakai antena besar. Langsung merinding. Kalau udah merinding itu udah benar tuh. Dan kalau ada yang berapa red, kayak merinding itu benar. Kur lihat beberapa koneksinya bagus. Oke. Kang, kalau saya pengen posisi tangannya ke depan, boleh. Kalau itu membuat teman-teman lebih yakin. Mau diem gini juga boleh, gitu ya, bebas ya. Kita akan nembakin 1 menit, ya. Yuk, liatin orangnya, bayangin orangnya, yakin. Dalam 3, 2, tembak. Set, energinya kan jalan tuh kerasa. Set, yakin kena. Das, ucapkan dalam hati sih pesannya. Pelan-pelan, pelan-pelan, nggak usah cepet-cepet. Pakai hati, pakai rasa. Saya nggak akan nyebutin pesan apa-apa supaya teman-teman fokus ke pesan masing-masing. 1 menit dari sekarang, saya lihat jam kok, terus. Pelan-pelan, bener-bener diyakini itu pesan nyampe kayak kita ngomong langsung ke orangnya. Terus, powernya ditambah dikit sama saya. 1, 2, dar. Bagus. Fokus. 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 Oke, good. Masih. Nanti kita bareng-bareng juga menghentikannya gitu ya, menyelesaikannya kita bareng-bareng. Nanti ada step by step ya, tenang. Sekarang fokusnya dulu. Pelan-pelan omongin pesannya, sampaikan pesannya. Oke, kita akan narik energinya dalam 5 hitungan. Pesannya stop dulu, tenangkan dalam 5, 4, 3, 2, set. Biasa lagi, langsung kan kayak balik lagi ke kita gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu yang teman-teman lakukan kalau yang praktek ya. Adalah PSJJ ya. PSJJ itu macam-macam fungsinya ya, nembak ke orang, termasuk kalau kita punya pasien yang misalkan dia stres atau misalkan depresi, itu bisa kita tembak. Ketika kita sambil nerapi pun kita bisa misalkan masukin sugesti-sugesti gitu ya. Apakah harus sambil diam gini? Enggak, sebetulnya makin sering kita pakai sambil nerapi gini bisa kita sambil nembak gitu ya. Itu bisa aplikasi ke aplikasi yang dilakukan. Nah, ini menurut saya salah satu yang bukan paling ya, termasuk salah satu yang sangat banyak kepake. Kalau teman-teman mau presentasi, tegang segala macam,
besok gitu ya, maka teman-teman langsung siapin dulu, tembakin dulu, energinya kuatin, terus begitu nanti presentasi tembak das gitu ya, presentasi menyenangkan, mudah gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, itu banyak banget kalau presentasi, mau rapat, misalkan rapat nih, pengambil keputusannya si A, kita udah tahu si A, kita kondisiin dulu berapa hari sebelum sebelum rapatnya, itu bisa banget ya. Jadi ini sangat-sangat banyak fungsi di dalam kehidupan sehari-harinya. Oke ya. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanya? 2 pertanyaan dulu. Boleh, sok, Der. Ada yang mau tanya? Buka mic, silakan. Saya Kang mau tanya. Boleh, Kang. Kang Beng ini. Ya, mangga. Sampurasun, Kang. Ya, boleh. Kok suaranya jadi laki-laki? Ya, Kang Piazza, gimana, Kang? Oh, ini Kang kalau PSJJ gitu Tuh. sambil transfer apa namanya penyaluran ke kepala gimana, Kang? Bisa, bisa. PSJJ kan urusannya urusan otak. Gitu ya, sambil terapi bisa. Bisa banget. Ya, karena ini kalau teman-teman adalah orang-orang yang di bagian terapi ya, ini sangat berguna ya, karena yang namanya terapi itu menurut saya salah satu tugas besarnya adalah menghidupkan kembali semangat hidup, semangat untuk survive ya dari si pasiennya, dan itu bisa dibantu pakai PSJJ gitu ya. Nah, nanti sebetulnya kalau teman-teman udah sering lakukan, sebentar saya pakai ini biar jelas. Nah, yang dahsyatnya adalah kalau teman-teman sering latih ini, itu nanti lama-lama otomatis setiap teman-teman ngomong, misalkan saya ketemu sama si kakak A gitu ya, saya sering latihan nih PSJJ, maka otomatis itu mah kita ngomong tuh sambil nembak gitu. Jadi kita jadi orang yang sangat-sangat bisa meyakinkan banget gitu ya. Karena apa yang kita omongin ya nembaknya otak-otak gitu. Tidak lagi lewat bahasa gitu. Itu kan yang menariknya. Kang, ini satu lagi boleh? Boleh, sok. Misalnya selain PSJJ gitu ya, Kang. Ilmu-ilmu metafisik Hikmatul Iman yang lain bisa nggak modelnya kayak gitu, Kang, istilahnya tanpa gerakan terus kita ngirim energi gitu, bisa nggak, Kang? Bergantung ininya ya, bergantung pada dasarnya ya, semua energi itu dikendalikan bukan oleh gerakan, tapi oleh mindset kita ya, sama otak kita. Jadi sebetulnya sebagian besar pasti bisa, kecuali misalkan ilmu zaman dulu kan ada misalkan pangkur sero, itu mah emang jelas, itu mah emang ada gerakan kan gitu ya, kan itu ilmu silat kan gitu ya. Jadi ya yang kayak gitu ya nggak bisa. Tapi pada dasarnya kan tahanan, kita pengen makein tahanan ke si A gitu ya, kita diem aja di sini tembakin das gitu, bisa gitu. Kalau nggak harus begini gitu maksudnya ya, itu bisa. Gitu. Oh iya, ya. Ya turun ke atas. Siap, oke. Yuk lanjut ya, yang kedua ya. Oke, masih ada waktu, masih bisa satu lagi yang efektif ya. Bentar, ini. Sorry, headsetnya hilang ini, jadi bolak-balik saya cabut-cabutan. Oke, ya teman-teman sekalian, tegakin lagi punggungnya, relaxin, ikutin ya. Ya, tugas teman-teman cuma satu, ikutin. Ya, ikutin. Yang kedua, yang mau diefektifkan hari ini adalah kita belajar bareng lagi ya, walaupun ini udah sering banget, adalah bagaimana kita tanda kutip
mempersenjatai diri kita bukan untuk serangan metafisik ya, tapi yang mau saya obrolin adalah bagaimana kita bisa tampil lebih berwibawa, kemudian kita kalau berdoa insya Allah lebih cepat dikabulkan gitu ya, rezeki mendekat dengan berlimpah gitu ya kira-kira yang kayak gitu ya. Saya pikir ini PSJJ sama ini hampir mirip, jadi satu kategori. Kemudian ini juga dahsyat efeknya gitu ya. Yang ini yang saya pengen teman-teman sering praktekin tiap hari gitu ya. Oke. Yuk, siap-siap. Sok, tegakin badannya. Sekarang mah praktek aja dulu, rasain aja dulu. Ya mumpung diperkuat ya. Tarik nafas yang dalam. Tenang, fokus pikirannya. Tegakin punggung. Dadanya dibidangkan. Nah, dibuka gitu. Set, gitu. Ya. Terima dulu. Oke. Oke. Kita mau menghilangkan dulu semua ekspektasi ya. Harapan segala macam kita mau hilangin dulu ya. Saya kurang tahu kalau yang mungkin agama lain ya, tapi saya pengen kita mulai dulu dengan istighfar gitu ya. Istighfar itu kalau bahasa sederhananya kita mengakui kita tuh banyak banget dosa gitu ya, kesalahan, terus kita mohon ampun pada semesta gitu ya, pada Allah. Kalau yang muslim pada Allah, kalau yang non muslim atur aja gitu. Intinya kita minta maaf dulu gitu ya. Kita mau bersihin dulu nih semuanya gitu ya. Oke, siap-siap ya. Saya pandu ya. Tarik nafas yang dalam. Tegakin dulu. Dengan sepenuh hati. Ini cuma teman-teman yang tahu kan. Nggak ada orang lain yang dengar kita lagi di kamar sendirian gitu ya. Ya, turunin banget ego kita yang pengen bener, yang selalu pengen ngerasa jagoan gitu ya, yang nggak mau disalahin gitu. Terima dulu bahwa kita tuh banyak banget salah gitu ya. Nggak usah lihat minggu kemarin, hari ini aja mungkin banyak banget salah gitu ya. Akui itu, istighfar dulu gitu ya. Mohon maaf sekali. Sama siapa mohon maafnya gitu ya. Bahkan sama badan sendiri pun mohon maaf bisa. Mungkin kita lalai sama badan sendiri, yang jantung yang begitu sudah sangat bekerja keras kita abaikan gitu ya. Kaki gitu ya. Otot-otot kita yang udah begitu support kita, mungkin kita nggak pernah pedulikan. Minta maaf dulu. Berterima kasih dulu. Minta maaf lah, istighfar dulu. Banyak banget yang kita lakuin dosa gitu ya. Kesalahan banyak banget. Rasain, itu energinya beda tuh. Das gitu. Terima dulu kita salah, bersihin dulu. Biarin dia ngalir, biarin dia hilang dulu gitu ya. Kadang-kadang kita tuh terlalu sombong, pengen A, pengen B, pengen C, padahal kita banyak salah gitu. Akui dulu, minta maaf dulu. Oke. Istighfar sekali lagi. Rasain banget. Yang kedua itu, pahami bahwa kita itu bukan siapa-siapa, badan juga ini bukan punya kita, hidup ini bukan punya kita, semuanya milik Sang Yang Maha Kuasa begitu. Kalau dalam Islam kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa semua juga milik Allah, akan kembali ke Allah. Kadang-kadang kita ngerasa punya A, punya B, punya C, padahal itu bukan punya kita juga begitu. Ya, ucapkan dulu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar-benar semua ini punyanya Allah. Nggak ada yang kita punya itu gitu, nggak ada. Sombongnya hilangin dulu, bukan siapa-siapa kita. Ya, ucapin lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Gabungin istighfar dulu, astagfirullahaladzim, mohon maaf banget. Inna lillahi wa inna ilaihi, gitu ya. Rasain sih pergerakan energinya. Ya, bedanya adalah kita ngerasain pergerakan energi ketika kita melakukan, tanda kutip ya, berusaha memahami dua kalimat itu. Bes, dia akan ngebersihin. So, 1 menit ya. Saya akan diamin teman-teman, nggak akan diganggu. 1 menit lakukan pembersihan seperti ini. Mulai dari sekarang. So, ya. Enggak, Kang Teh. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Hanya kita doang yang tahu. Akui saja, kan gitu ya. Maafkan diri sendiri. Masih rasain sih pergerakan energinya, rasain. Oke. Rasakan pergerakan energi itu ketika nanti ada aba-aba tarik nafas, semua gerak itu naikin lagi ke perut, naik ke dada. Ya, dalam 3, 2, 1. Sah. Recover, pulih gitu ya. Pulih. Jadi orang yang benar, orang yang baru, orang yang benar-benar mengerti bahwa kita tuh ya nggak ada apa-apanya gitu ya, tapi kita mau berusaha. Nah, oke. Tarik nafas, kembungin dadanya, rasain dia ngumpul semua ke dada energinya. Pas buang, rasain dia ngumpul ke kepala. Gitu. Rasain dia ngumpul ke kepala. Dan dalam hitungan 3 dia akan nyebar ke mana-mana, ke kanan, ke kiri gitu ya. Radius muter gitu ya. 1, 2, 3. Bes, dibantu diperkuat dalam 3, 2, 1. Rasain teman-teman tuh kepalanya kayak mancar gitu. Jas gitu, kayak kalau gelombang ya, kalau ada air tenang dijatuhin batu kan ada gelombang, deng gitu ya. Nah itu tengahnya itu teman-teman, itu kepala teman-teman. Peng, dia lagi nyebar gitu. Rasain dulu. Kita perkuat lagi, 1 kali lagi dalam 3, 2, bismillah. Bagus. Oke. Jaga ya. Saya ngasih instruksi teman-teman jaga kayak gini. Kewibawaan ketika kita ngomong, orang itu mendengar dan teman-temannya pada dasarnya simple banget bahwa energi kita lebih tinggi dari dia. Maka kita mau naikin energi kita ke level yang tinggi dan padat. Caranya adalah tadi bersyukur. Maka hitungan 3 teman-teman bilang alhamdulillah, bersyukur tentang apapun, mau nggak peduli ya, maksudnya bukan nggak peduli ya. Pokoknya teman-teman lakukan kebersyukuran cara masing-masing lah gitu ya. Rasain gitu ya. Nanti energinya bakal naik tuh. Nanti dikuatin, nanti bisa dikunci di atas ya. Siap-siap. Dalam 3, 2, 1, mulai. Setiap teman-teman bersyukur, dia akan kerasa naik, madet, deng gitu. Pertahankan bersyukur lagi, zat gitu. Naikin, padetin, naikin, padetin. Naikin, padetin. Tinggiin dulu, bagus. Bagus banget. Terus, tinggiin lagi sedikit, kita kunci, bentar lagi belum, masih bisa naik lagi. Padetin.
Yang teman-teman lakukan adalah yakinkan bahwa setiap yang datang ke teman-teman berarti kita sudah mampu menghadapinya. Apapun tantangan, cobaan yang datang, kita sudah bisa, yakin bisa. Karena memang nggak mungkin datang kalau kita nggak bisa. Ya, yakinkan bahwa apapun itu dalam kehidupan, ya Allah, saya yakin bisa. Karena Allah sudah ngasih kesempatan ini, pasti artinya saya mampu. Insya Allah saya bisa. Kunci di situ, yakinnya di situ dikunci. Apapun itu yang ada, yang kehidupan lempar ke kita gitu ya, yang kehidupan beri ke kita, yakin pasti bisa. Kunci dalam 3, kunci itu nanti dia mandat ya, 2, 1, dibantu. Oke, bagus. Bagus. Oke, level 2-nya, bukan level 2 ya, step berikutnya kita mau yang keberlimpahan ya, tarik rezeki dan teman-temannya. Oke, yang paling gampang dulu. Pilih salah satu hal yang teman-teman benar-benar inginkan. Uang, kalau uang ya uang, kalau misalkan rumah ya rumah, kalau apa ya apa gitu. Pilih salah satu, apapun itu. Ya, pilih salah satu. Oke, saya pandu ya. Kalau teman-teman mau bari tutup mata juga nggak apa-apa. Oke. Pilih salah satu dulu. Saya tahu pasti banyak yang diinginkan. Pilih salah satu. Oke. Saya bantu dulu buat visualisasinya dalam 3, 2, 1. Oke. Detailkan. Kalau itu uang, uangnya berapa? Bentuknya seperti apa? Kalau kepegang gimana? Baunya kayak gimana? Kalau uang itu misalkan segepok, kalau di gepoknya di itu ya di apa tuh di thread gitu, itu gimana rasanya? Yakin sampai kerasa kayak kebayang kepegang gitu. Ya kalau itu teman-teman ingin rumah yang mandiri gitu ya, rumahnya seperti apa, detailkan dulu, pintunya kayak gimana, jendelanya gimana, halamannya kayak gimana, kanan kirinya gimana, 1 tingkat atau 2 tingkat, kayak gimana depan rumahnya dulu. Ya. Kalau saya buka pintu itu depan ruang pertamanya kayak gimana, bau rumahnya kayak apa gitu ya. Terus kalau itu rumah, anak-anak kita, keluarga kita di dalam lagi ngapain di sana, bahagianya seperti apa, hadirkan itu. Ya kalau tadi uang, kalau itu saya pakai itu uang, misalkan saya kasih ke orang tua, ke siapa, rasa bahagianya tuh kayak gimana? Ya, itu. Atau teman-teman, kita anggap ya yang simpel-simpel aja ya, misalkan kendaraan, pengennya kendaraan. Oke, mau mobil, mau motor. Kalau mau motor, motornya apa? Warnanya kayak gimana? Detailnya gimana? Saya kasih stikernya di mana? Kalau saya nyalain, itu bunyinya kayak gimana? Betapa empuknya kalau saya dudukin itu gimana itu rasa joknya. Kalau kita lagi cruising gitu ya, lagi mengendara pakai motor itu, anginnya kerasa di kulit kita kayak gimana. Bahagianya kita ketika kita naik motor itu seperti apa. Bahagianya keluarga kita ketika naik motor itu seperti apa. Bayangin itu. Ya. Oh Kang, saya pengennya mobil. Boleh. Mobilnya mobil apa? Bensin. Listrik kah? Gimana itu bentuknya? Warnanya apa? Detailnya gimana? Buka pintu, das, bau mobilnya kayak gimana? Pegang setirnya kayak gimana? Duduk empuk joknya seperti apa? Ketika kita start, getarannya seperti apa? Bahagianya ketika kita bisa beliin itu, ketika kita punya itu kayak gimana? Keluarga kita di dalam seperti apa? Gitu ya, pikirin. Kang, saya mah pengen keluarga tuh harmonis. Oke.
Bagaimana harmonisnya, gimana serunya nonton bareng depan TV. Mungkin TV-nya jadi lebih lebar, 32 inch. Oke, nggak ada masalah. Kita bisa bayangin 32 inch. Serunya kayak gimana nonton sambil anak bercanda gitu ya, sambil pegangan tangan. Bagaimana rasa bahagianya ketika itu terjadi. Bayangin itu. Ya, saya biarin teman-teman 5 menit elaborasi apa yang benar-benar teman-teman pengenin. Pilih salah satu aja. Nanti 5 menit ini saya bakal bantu kuatin. Ya. Sok, 5 menit ya. Jaga konsentrasinya 5 menit mulai dari sekarang. Yakin bisa ya. Yakin bisa. Karena ini kan kita proses ya. Kita hanya fokus pada prosesnya. Tercapainya gimana bukan urusan kita. Kita sedang menyampaikan pada sekitar kita, pada batu, pada tembok, pada udara, pada semesta, pada energi, pada yang maha kuasa. Ini yang saya inginkan. Setiap kita berdoa pasti dikabulkan. Ini yang doa saya. Sejelas ini. Sejelas ini doa saya. Terus, kedar. Bagus. Terus, 5 menit doang. Terus. 4 menit lagi. Detailkan terus, Kang. Detailkan terus, Teh. Detailnya gimana? Warna, rasa. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Kalau kita nyentuh kayak gimana. Rasa kita bahagianya kayak gimana. Kalau itu ada rasa kecap gitu ya. Kayak kalau itu makanan gitu. Gimana itu rasanya? Wanginya kayak gimana gitu ya. Panca inderanya semua aktif mendoakan hal yang sama oleh kelima plus 1 panca indera kita. Ya, 5 plus 1 itu apa? Panca indera plus rasa. Jadi kita punya 6 yang kita aktifin ketika kita berdoa seperti ini. Masih ada waktu. Dikuatin lagi dalam 3, 2, bismillah. Oke, good. Sepertinya udah nggak perlu penguatan. Bagus. Nggak ngefek ini dikuatin. Terus. Ya, nyedotnya udah nggak nyedot lagi ya. Ini udah bagus ini. Sok terus hanyutkan dalam kehusyuan berdoanya gitu. Siap, terus. Tinggal 1 menit lagi. Terus. Detailkan lagi. Ulang lagi. Ya. Ulang lagi. Setiap kita ngulang makin detail gitu ya. Makin kerasa. Kebahagiaan yang sama makin kuat. Makin jelas gitu. Ya. 1 more minutes. Cuma 1 menit lagi. Pasti bisa. Terus sedikit lagi. Dalam hitungan 5, tarik nafas yang panjang, tutup dengan bahagia, yakin bahwa kita sudah melakukan doa sebaik mungkin. Bahwa nanti akan ada ikhtiar-ikhtiar yang perlu dilakukan, ya pasti. Tapi kita akan sambut setiap ikhtiar itu dengan kebahagiaan, sukacita. Dalam 3, 2, 1, tarik nafas yang panjang. Buang. 2 kali tarik nafas yang panjangnya. Nah, seru.
1, 2 tes. Oke. Ya, 2 orang. Mau tanya, mau apa? Ini penting bagian yang ini. Karena ini bakal kepake banget ya. Kita kalau saya bilang ini mungkin rada sensitif ya, tapi ya kadang-kadang kita tuh nggak tahu ketika kita blog kita tuh pengennya apa nggak tahu gitu, nggak detail gitu ya. Nah hari ini dipandu, dikuatin banget, terutama masalah detailing ya. Insya Allah nanti kerasa banget dahsyat gitu ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kang ini mau nanya, kalau yang PSJJ tadi tuh kan apa transfer kata-kata gitu ya? Kata-katanya tuh mesti diucapkan atau gimana? Terus posisi tangannya yang bagus sekarang Oke ya. Kata-katanya untuk awal-awal mah ucapin aja, mau dilafazkan atau pada dalam hati ucapin ya. Nah kadang-kadang kalau cuma di pikiran doang ya dalam hati ya ucapin aja lah gitu ya. Kalau awal-awal nanti lama-lama kita dapat triknya kok. Oh gini gitu ya. Tapi awal-awal mah ucapin aja biar nggak salah, biar kita lebih fokus ke pandu gitu ya. Kedua, apa pertanyaan? Tangan. Posisi tangan itu bebas ya, tapi kalau teman-teman pengennya gini nih biar kerasa banget lagi nembak gitu ya boleh gitu ya, nembak ke depan bayangin orangnya gitu kayak nembak boleh gitu ya, bebas. Kang saya mah pengennya satu tangan, Kang saya mah pengennya gimana, bebas, pilih posisi yang menurut teman-teman paling yakin buat masing-masing. Jadi nanti posisi mah beda-beda, tidak ada masalah gitu. Yang penting mindsetnya kita udah jelas kayak tadi gitu ya. Makasih Ada Kang. kalau sama-sama. Boleh yang lain silakan. Kalau ada yang mau tanya boleh. Yang udah di mute ya. Ada yang mau bertanya kembali? Belum? Aduh, kesempatan tanya jawab ini sayang ini. Nggak ada? Oke, kalau belum ada, gimana Kang? Saya Kang. Boleh, silakan Kang Irfan. Ya tadi kan pas PSJJ itu kerasa banget, jadi kerasa ada yang keluar gitu, tak pas udah beresnya terasa masuknya gitu kan, enak gitu. Terus pas astagfirullah pas itu sedih banget gitu. Itu aja sih, terima kasih Kang. Oh ya, siap. Oke, ya. Yang sensasi hari ini itu dibantu banget supaya minimal yang pemula awam lebih full kerasanya gitu ya. Saya yakin teman-teman bisa ngulang kayak gini. Lagi pula koneksi ke lapangan kan udah dibuka ya 2 minggu yang lalu, udah selalu bisa akses gitu ya. Sama ya nggak ada masalah gitu ya. Kedepannya saya yakin teman-teman bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Ada lagi? Satu lagi deh. Ada Kang. Boleh. Der, silahkan. Ini Kang, untuk untuk punya cita-cita Kang, biar lebih lancar tuh apa itu dibayanginnya, dibayangin ilustrasinya tiap hari nggak apa-apa ya Kang? Oh itu oke, siap. Oke, ini pertanyaan bagus ya. Nanti teman-teman review. Ya. Gimana? Saya kan punya cita-cita pingin bangun lagi Kang. Iya gitu. Oh ya siap. Oke. Oke, yang tadi itu sebetulnya bisa dipakai yang tadi ya, yang yang pas kita ngedetailin segala macam, itu bisa dipakai untuk berbagai berbagai hal gitu ya, berbagai hal. Nah, teman-teman sekalian, bagusnya gimana? Bagusnya memang setiap hari.
ya. Dan bagusnya teman-teman punya catatan, ya. Jadi kalau nanti lihat lagi video kita tentang yang penarik keberuntungan dan penarik rezeki ya. Iya. Bagusnya saya disarankan banget teman-teman punya catatan. Contoh ya, saya pengen punya A. A tuh kayak gimana, detailin gitu. Ya, Iya. contoh tadi misalkan kayak rumahnya luasnya segini, pintunya kalau di depan ada 2, garasinya Iya. kayak gini, garasi pas Iya. dibuka ada apa, warnanya gimana, gitu. Iya. Ya, Iya. pakai semua ya. Ulang tiap malam. Nanti akan jadi lebih detail lagi gitu ya. Dan itu Iya. nanti biasanya kalau udah bisa sampai kebayang, itu biasanya nanti manifestnya lebih cepat gitu ya. Iya. Jadi itu kayak ya manifestasi sih sebetulnya. Ya, jadi ya itu trik-trik yang kayaknya orang-orang suka lupa gitu ya. Padahal itu teknik yang dahsyat banget. Ya, bagaimana Iya, kita betul. bisa visual gitu ya, visualisasi yang apa yang kita inginkan gitu ya. Gitu. Iya. Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Masih ada yang penasaran? Mau nanya? Kang, saya Aziz, Kang. Boleh, Kang. Silakan. Nah, tadi saya ngiranya jam 9:30, malah telat itu. Oh ya. Di program. Nah, itu kalau saya misalnya akses ke lapangan, kemudian program-program yang Kang As tadi, yang saya ketinggalan itu, apakah bisa juga itu, Kang, untuk Bisa. setting juga dengan sendirinya? Bisa. Bisa ya, Kang? Bisa. Oke, terus yang kedua nih, Kang, saya punya teman, kolega, itu punya penyakit thalassemia begitu, Kang. Nah, saya sebenarnya pengen coba untuk bantu begitu. Itu gimana langkah awalnya buat saya yang memang pemula, Kang, yang baru gabung XAI dari Juni kemarin ya, tahun kemarin. Ya sebenarnya dulu pernah HI sih ya, di tahun 2004 ya, 2005. Itu, Kang. Oke, pertanyaan bagus. Oke. Saya sambungin sama apa yang tadi saya ucapkan sebelumnya ya, bahwa nggak mungkin kita itu dapat informasi atau dapat pasien thalassemia kalau kita itu tidak punya kemampuan untuk ikhtiar untuk membantunya gitu ya. Bahwa ada informasi pasien thalassemia datang, terus hati kita tergerak untuk eksekusi, berarti itu kan ujian. Artinya kalau ujian itu sebetulnya sudah disiapkan untuk lulus. Tinggal mau nggak, satu, ikut ujiannya, kedua, selalu memperbaiki dalam step by step-nya. Gitu ya. Bertanya, itu pertanyaan bagus banget gitu ya. Karena kan saya nggak tahu, berarti saya harus nanya. Berarti ini udah langkah pertamanya untuk nerapi aja udah dijalankan dengan tepat menurut saya. Ya, dengan cara nanya. Nah, jadi pertanyaannya bisa atau enggak itu udah bukan pertanyaan ya, karena jawabannya pasti bisa. Toh kita bukan menyembuhkan, toh kita ikhtiarnya bahwa ketika pasien ini datang sudah ada nih sinyal dari semesta bahwa kita bisa gitu ya, tinggal kita eksekusi ya. Nah, thalassemia itu adalah penyakit yang berhubungan dengan darah. Nah, untuk terapinya kita hajar di titik produksi darah, yaitu di utamanya ya, di seluruh tulang punggung. Jadi terapilah di tulang punggung. Kalau udah biasa bikin bola, tempelin tuh bola satelit di sepanjang tulang punggung, puter atas bawah gitu ya. Terus panasin gitu ya. Sampai gini contoh. Pertama misalkan di bawah dulu dekat tulang ekor, sampai yang di tulang ekor disalurin udah dia kayak penuh, nggak bisa masuk lagi, naik ke atasnya gitu, tok gitu. Nah, sepanjang tulang punggung aja fokus, sama tulang belikat. Ya, segitiga yang belikat itu juga sama gitu ya. Sisanya adalah satu lagi adalah di kepala ya, niatkan supaya produksi sel darah merahnya menjadi kembali normal gitu ya. Itu kalau terapinya. Sisanya mah ya transfer ke air segala macam kayak gitu. Sangat disarankan digeder. Kalau yang digeder tuh maksudnya gini, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk awal-awal. Nah, sambil nanti lihat, terutama yang paling penting itu terapi pertama sama terapi kedua.
Kenapa penting? Terapi pertama itu kita belum tahu dia daya serap si tubuh pasiennya berapa, gimana. Maka terapi dulu semaksimal mungkin, terapi pertama. Nanti terapi kedua itu nanti kita jadi punya, oh kemarin diisi penuh nih di titik yang tengah punggung. Sekarang masih sisa setengah. Kira-kira kita ya, setengahnya kan setengahnya kita gitu ya. Beda nih setengahnya saya, setengahnya Kang Windy, setengahnya Kang Popi, setengahnya Kang Aziz, beda-beda. Tapi kita tahu karena kita yang naruh, oh masih ada nih, set gitu ya. Nanti kita akan tahu, oh ternyata berarti kalau 3 hari sekali, ini masih ada energinya. Berarti mungkin kalau seminggu sekali aman, gitu ya. Jadi gedar dulu di awal. Tapi kalau ketika misalkan 3 hari, udah tekor nih, harus di fullin lagi. Berarti dia mungkin energi, si badannya lagi butuh energi banget. Sehingga mungkin harus 2 hari sekali, gitu ya. Jadi ingat, eksekusi pertama, terapi pertama itu belum dapat apa-apa biasanya kita. Cuma dapat feel gitu ya. Nanti badan kita ya, energi kita bakal ngebaca ke energi pasien, itu udah otomatis tuh. Tapi dapat feeling kayaknya harus tambah terapi di sini deh gitu ya. Ikutin gitu ya. Nanti terapi kedua dapat informasi yang penting adalah si daya serap si pasien ini seperti apa gitu ya. Sehingga nanti ketahuan tuh interval, oh kalau yang gini feel saya ke kita gitu ya, oh ini bisa Bu seminggu sekali aja gitu ya, itu gitu ya. Atau nanti oh berarti kemarin kurang gini ya, berarti sekarang saya misalkan terapinya rada lamain dikit misalkan gitu ya. Nah itu juga nanti dapat feedback seperti itu. Yang penting eksekusi minimal terapi pertama. Ingat-ingat pas nanti terapi kedua evaluasi, oh sampai mana nih perkembangan sih. Kita nggak ngobrol perkembangan pasien ya, sehat atau gimana, enggak itu dulu, tapi daya serap si pasiennya aja dulu gitu. Karena kalau dia nyerapnya baik sih, ada penyerapan gitu ya, berarti harusnya sih secara umum ya berarti dia ada kadar perbaikan gitu, walaupun belum kelihatan gitu ya. Kira-kira gitu, Kang. Ini berlaku buat setiap terapi apapun ya, yang terapi pertama sama kedua gitu ya. Walaupun titiknya pasti beda-beda kan. Kalau talasemia tadi ya, sepanjang tulang punggung, tulang belikat, sama kepala. Itu Kang. Itu dari Ada Pak? bawah dan memang itu kita niatkan itu untuk apa, menambah darah atau bagaimana itu untuk secara Oh gini. niat yang kita mungkin setting. Talasemia kan Pak kelainan darah ya. Hmm. Jadi kita itu main di tempat darah diproduksi. Sehingga ketika dia kan darah terus-terusan produksi tuh. Yang lama nanti di recycle darah tuh gitu. Kita gimana caranya darah baru yang keluar itu harapannya normal. Gitu. Jadi lama-lama kayak air kotor nih. Kita perbaiki filternya gitu. Sehingga nanti keluar air bersih. Dikit-dikit mungkin air bersih sehingga nanti secara umum dia akan membaik gitu. Kan darah itu selalu bersiklus. Jadi nggak darah itu saya lupa berapa hari siklusnya ya. Tapi darah itu pasti di recycle. Nah, masalahnya adalah tempat produksi darah ini dia rusak. Sehingga dia memproduksi darah yang tidak sesuai dengan spek harusnya. Nah, itu yang kita hajar perbaiki. Perbaikinya di tempat produksinya, which is di tulang punggung sama tulang belikat, sama di kepala sebagai yang kayak ngasih blueprintnya ya, harusnya kamu kayak gimana sih memproduksi darah gitu ya, perbaiki di kepala gitu. Maksudnya gitu Kang. Oke, siap Kang, nanti saya coba praktek ya. Semoga kebayang ya. Ya. Oke. Akang dan Teteh mungkin gitu dulu ya buat latihan hari ini. Dua hal yang pertama ini yang kita latih hari ini saya pikir bisa banget dilatih dan kayaknya akan sangat memberikan dampak dahsyat kalau teman-teman latih tiap hari. Toh nggak harus olah nafas segala macam ya. Silahkan pakai. Ya, nanti pertemuan berikutnya baru kita ke hal-hal lain yang menurut saya mau milihnya adalah yang dari sekian banyak itu saya mau pilih dulu berdasarkan apa yang paling besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari orang normal ya. Kang, bagi saya dikeroyok dengan senjata tajam itu penting, iya, tapi kan normalnya orang nggak begitu kan gitu ya. Jadi kita akan pilih-pilihin, semoga nanti skala prioritasnya benar gitu ya. Kira-kira gitu ya. Mungkin pertemuan kali ini
Gitu dulu, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi insya Allah hari Kamis. Hari Kamisnya juga jam 20.30 ya. Kalau saya telat-telat 5 menit, mohon dimaklumi ya. Kayak tadi rada panjang di masjidnya, jadi ya telatnya lumayan gitu ya. Thank you. Pada hari ini kita tutup bareng-bareng dengan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun.